tidak dibukukan gitu. Nah, contoh gini, saya pengen berkarir misalnya di BUMN, atau saya pengen S1 tahun sekian dan saya pengen punya pekerjaan ini dan punya bonus atau punya gaji sekian. Itu hanya diomongin. Dia punya tujuan jelas, impian jelas, cuma diomongin saja. Nah, ini berapa totalnya? 97 ya? Nah, 3%-nya ini dia punya impian jelas, punya tujuan jelas, dan dia dituliskan, dibukukan. Misalnya saya dengan Sutisna ingin mau umroh bersama keluarga Februari 2023, naik bintang 5, pesawatnya Garuda, pengennya ngambilnya bintang 5, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, dan itu saya tuliskan, misalnya tuliskan di kalender, saya bikin gambar Ka'bahnya gitu kan, gambar Ka'bahnya saya buat gitu kan. Terus saya tuliskan juga saya dengan siapa saja berangkat, sama ibu, sama istri, sama anak, terus ngajak mitra-mitra HNI gitu kan. Terus saya tuliskan lagi waktunya kapan, misalnya Februari 2023. Nah, travelnya apa? Biasanya travelnya A gitu kan. Pengen pesawatnya apa? Pesawatnya Garuda bintang 5. Nah, ini dituliskan. Nah, jadi dari 100% responden ini ada 3 kategori. Yang 84% itu dia tidak tahu tujuan jelas hidupnya seperti apa. 13% itu dia mempunyai impian jelas tapi tidak menuliskan. Nah, yang 3% ini punya impian jelas dan menuliskan. Nah, saya ingin memasukkan ini ke HNI, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tentu ingin sukses bersama HNI. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Nah, saya tanya Pak Muhyiddin, kapan pengen LLD? Desember insyaallah Tahun 2022. Nah, ingin LED Desember tahun 2022. Sudah dituliskan belum? Belum. Sudah bikin dream book-nya belum? Belum. Nah, berarti Pak Muhyiddin baru masuk kategori yang 13%. Segera masuk ke 3%. Ibu, Bu Maya pengen apa nih sampai tahun 2022? Targetnya apa di HNI? Pengen punya bonus berapa? Dituliskan. Mau di kalender, mau di buku, disampai. Nah, ternyata 10 tahun kemudian riset ini dibuktikan sama si dosen. Jadi 100 responden ini dikumpulin karena datanya masih ada nih, pas masih pada hidup dibuat. Ternyata yang 84% ini hanya jadi pekerja biasa saja. Gitu, dia hanya pekerja biasa saja, punya gaji biasa normal, UMR lah kalau di Bekasi. Nah, 13% ini mempunyai 2 kali penghasilan yang 80% ini. Contoh kalau UMR berarti dia punya gaji 2 kali UMR. Nih, yang 13% ini. Jadi kalau misalnya Pak Muhyiddin saya pengen LED gitu kan, tahun Desember 2022, cuma hanya omongin. Tujuannya jelas, targetnya jelas, cuma tidak dituliskan. Mungkin nyampainya ED, nggak apa-apa ya? Ya, alhamdulillah. Jangan, iya enggak lah sampai ED gitu dong. Tidak di-cancel. Nah, nggak dituliskan, mungkin sampainya ED, kan bonusnya mungkin tadi belum nyampe. Nah, yang 3% ini impiannya jelas, targetnya jelas, dituliskan dan dituliskan, dibukukan, jadikan dream book, menjadikan tujuan yang jelas. Yang 3% ini mempunyai penghasilan adalah 10 kali dari yang 13%. Jadi kalau ini tadi adalah UMR misalnya 5 juta, yang 13% berapa? 10 juta. Yang 3% berapa, Bu? 10 kalinya. Berarti 100 juta. Ya jelas, gitu. Nah, bagaimana? Kemarin materi ini sama Pak Ari itu, Coach Ari Mariadi adalah tentang membangun impian besar bersama HNI. Saya terjemahkan seperti ini. Nah, kadang-kadang kita hanya saya go LED, tapi nggak ngerti gitu kan. Saya pengen sukses di HNI, suksesnya seperti apa? Gitu. Nah, gitu. Jadi itu tentang penjabaran impian besar yang disampaikan sama Pak Ari seperti ini. Nah, jadi kalau hari ini kita menuliskan sampai detail kayak 3% mahasiswa Harvard ini, kita akan lihat 10 tahun kemudian kita di HNI, atau nggak usah sampai 10 tahun kalau di HNI, 2-5 tahun nanti kita di HNI seperti apa. Insya Allah akan terjadi, Bu.
karena saya sudah membuktikan, gitu, sudah membuktikan, gitu. Dengan Dreambook ini, insya Allah ada hal-hal keajaiban yang terjadi. Karena apa? Kita akan fokus mengejar impian kita. Nah, bagi yang tadi belum punya Dreambook, kita belum punya impian jelas bersama HNI, ini ngambang, kerjanya ngambang, pikirin aja, nggak jalan-jalan gitu, malah banyak mikir, banyak kelamun, gitu. Karena emang tujuannya nggak jelas, nggak punya target, gitu. Nah, ini tentang Dream. Yang kedua, saya nggak akan banyak, karena saya hanya ingin menyampaikan materi SPP kemarin dan akan dilanjutkan nanti besok. Materi berikutnya adalah yang disampaikan besok kemarin kita. Yang kedua, target dari SBP adalah kita mencapai omset Sehat. gitu, omset sehat, Level naik. omset sehat. Pertanyaannya, kenapa kita harus mempunyai omset sehat? Itu pertanyaan. Coba apa Santo? Ya kan targetnya kan target misalnya kalau misalnya LED ya kalau nggak sehat ya nggak kemudian LED ya. Jawab gitu kan. Kenapa kita harus mempunyai omset sehat bersama HNI? Tadi saya di awal bilang bahwa HNI ini bisnis besar, bisnis besar, bisnis yang memang bukan bisnis cek-cek. Nah, kenapa kita harus meyakini bisnis dia adalah bukan bisnis kecil, HNI ini adalah bisnis besar. Kepada Ibu, kita bisa lihat contoh-contoh bukti-bukti sesudah HNI ini. Kalau kita menganalogikan, kita mengcompare bisnis HNI ini dengan bisnis di luar sana yang sama retail, kita ngelihat contoh lah, kita sebut nama Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Itu modalnya gede nggak Bu? Gede. Gede. Kira-kira berapa? 300 juta. Nggak nyampe. Nggak nyampe? 1 sampai 2 miliar. Oh, udah naik berarti ya? Iya. Dulu tahun berapa kali saya itu? 1 sampai 2 miliar. Itu kadang-kadang hanya baru barangnya saja belum tempat. Karena kita harus deposit. Gitu. Nah, omset mereka itu dengan omset 1 sampai 2 miliar itu, omsetnya adalah 300 sampai 1 miliar. Profitnya berapa? Nah, di sini karena saya ada teman Mas Rino itu dulu kepala cabang yang di Aster. Manajer area. Iya, manajer area di Indomaret yang di Aster. Itu omsetnya besar tuh yang di pojok di hook itu. Iya. Ya, kurang lebih kata dia kalau omset 300 itu dia dapat 10%. Iya. Tapi modalnya sekian. Nah, kan kita kembali ke HNI. HNI adalah bisnis besar. Tapi modalnya besar nggak? Kecil. Kecil. Daftar kita cuma berapa? 10.000. 10 sampai 30.000. Tapi kita bisa suatu hari, kalau kita punya target dan impian jelas, kita bisa mempunyai retail sebesar ini dengan modal berapa? Modal tidak besar, gitu Bu. Ibu punya cita-cita nggak ke depan pengen punya kayak di BC gitu, kayak BC Pokoknya omsetnya hari ini udah sampai 500 juta. 600. Sepertiga permainan sampai tanggal 25 sampai 500 sampai 500 juta omsetnya. Itu udah ketahuan bagi hasilnya berapa. Gitu. Padahal Pak Tony memulai dari daftar berapa? Ya 30.000, bukan dari 1 sampai 2 miliar. Nah gitu, wajar. Ya kalau punya duit ini kita langsung udah buka Indomaret, jebret 2 miliar. Masalahnya punya uang nggak? Belum punya. Nah hari ini kita mulai dari HNI. Mulai dari HNI. HNI ini bisnis yang sangat besar, bisnis yang sangat insya Allah bisa membuat kita ini menjadi seseorang dalam kehidupan kita ini. Contohnya apa? Ya ini Bapak Tony saya kasih contoh. Kenapa? Dari seorang mantan karyawan, dari bukan siapa-siapa, hari ini jadi seorang pebisnis di HNI yang insya Allah dengan aktivitas beliau hari ini sudah menghasilkan income, mempunyai aset yang berjalan, gitu Bu. Jadi awal kayak gini. Hari ini pun beliau masih memberikan home sharing, home meeting, masih PCA juga, cuma sudah beda lagi arahnya gitu. Beliau hari ini melakukan pembinaan, melakukan bagaimana memahamkan mitra-mitra untuk seperti beliau gitu. Nah hari ini saya, ibu dengan bapak-bapak yang lain adalah menapaki jejak-jejak cara kerja Bapak Tony zaman dulu. Sabar, istiqomah, nggak baperan, nggak gengsian, berani ditolak, nggak marah kalau dinyinyirin gitu kan, nggak marah kalau diledekin, biasa aja.
Kan semua para mentor kita hari ini yang sudah di HNI mengalami fase itu. Nah, kita lagi mengalami fase yang kita kerjakan 5-10 tahun mentor-mentor kita saat itu. Gitu, Bu. Nah, kenapa saya selalu bilang HNI adalah omset besar, bisnis besar. Kemarin ada kategori, kata Pak Poro, 3 bisnis besar itu apa aja? Kategorinya? Sistem. Nah, bisnis besar itu yang pertama adalah Melibatkan banyak orang. melibatkan Ya. banyak orang. Tidak ada bisnis besar itu yang dilakukan sendirian. Ibaratnya sholat aja kalau sendirian pahalanya berapa? 1, Kalau berjamaah berapa pahalanya? 27. 27, bahkan sampai terhingga gitu loh. Nah, artinya apa? Kita ini di HNI bisa berjamaah, Bu. Makanya kemarin materinya adalah bagaimana mengajak 2 orang per hari, betul nggak? Ya, Mengajak minimal 2 orang per hari untuk closing bersama HNI dan omset minimal 50 poin. per orang gitu. Untuk apa? Bisnis ini adalah kongruen. Kita membutuhkan orang banyak untuk bisnis HNI ini. Tidak bisa kita sendirian terus kan. Makanya kalau kita, kenapa bonus kita itu, bonus TP pribadi kita itu kecil gitu, walaupun sampai saya ED gitu, 35% Mas Anto ED, tetap aja karena baru sendirian. Contoh kalau kita TP-nya 200 poin kali 35%, berapa? Cuma 70.000 gitu, minimal 10% dari belanja kita 700.000 gitu. Dapatnya 10% gitu. Nah, tapi baru sendirian. Nah, kalau kita terjadi melibatkan orang, kita banyak orang yang kita rekrut, banyak orang yang belanja bersama kita menggunakan produk HNI. Nah, baru royaltinya besar gitu. Nah, HNI itu adalah bisnis besar itu harus melibatkan banyak Orang. gitu. Karena di HNI ada 2 bonus saja kalau saya simpulkan. Royalti pribadi, yang kedua royalti Grup. gitu, Bu. Nah, yang besar itu di HNI adalah bagaimana menciptakan omset grup gitu. Karena konsep dari multi level marketing adalah pakai sedikit tapi dipakai banyak orang. Kalau kita pakai sedikit, berapa modal kita? 700.000 per bulan. 700.000 kalau kita bagi 30 hari berapa? Ya cuma 20.000 per hari modal bisnis kita di HNI itu. Jadi kalau kita mau, saya belum bisa TP pribadi, sehari modal kita itu cuma 20.000 untuk membangun bisnis di HNI gitu. 20.000 dikali 30, 600.000, artinya 25.000 lah gitu. Modal kita bisnis di HNI itu sangat kecil gitu. Nah, bagaimana kita bisa melibatkan banyak orang di HNI? Cara-cara inilah yang harus kita mulai. Dengan pertama tadi, besok kita ada namanya LKS. Besok LKS kita akan diisi. Ibu, kita belajar besok. LKS kita akan diisi besok. LKS jangan sampai nggak dibawa besok ya, yang sudah dibagi kemarin. Nah, melibatkan banyak orang itu dari mana mulai? Kita membuat apa? Saya suruh dulu. Daftar nama, Bu. Daftar nama. Berapa? 50, 100 sampai 200. Cari nih daftar nama kita ini untuk melibatkan banyak orang. Ini dimulai dari daftar nama kita. Akan kembali ke sini semua. Bisnis apapun itu pasti mencari daftar nama dimulai. Bisnis apapun, termasuk kerja apapun. Seorang mungkin Mas Anto seorang ASN gitu, dia akan membidik daftar nama siapa nih untuk di posisi tertentu, betul nggak? Sama, Bu. Misalnya Mas Anto ada di divisi apa nih? Mungkin IT, dia tidak akan sembarangan ngerekrut posisi itu. Dia pasti akan mencari daftar nama dari orang-orang yang ada di kantor itu. Siapa nih yang cocok di posisi ini? Akan nulis nih, mungkin 10 daftar nama, benar nggak? Ada si A sampai si Z, siapa aja nih. Dia akan lihat kriteria ini. Nah, demikian juga di HNI. Untuk mencapai daftar nama yang kita inginkan itu, kita ada namanya DHFT, DAF. Gitu. Orangnya seperti apa? Dinamis, hanya antusias ya kalau diajak ke HNI. Nah, F-nya fleksibel atau fleksibel itu mudah bergaul. T-nya itu teachable, orang yang mau belajar kan. Ini ibu bapak hari ini daftar ini orang yang teachable, orang yang mau belajar, tidak merasa apa gitu pada ajak belajar seperti ini, mau hadir. Nah ini, jadi daftar nama inilah yang sebenarnya akan menjadi panduan kita untuk bagaimana kita melibatkan orang banyak di HNI.
gitu. Jadi kalau dari awal sampai akhir sendirian, tidak mengajak orang banyak gitu, bisnis ini tidak akan besar gitu. Walaupun nanti akan terjadi yang namanya Pareto gitu. Tidak akan semua yang orang kita ajak itu akan aktif. Apalagi kalau ngajaknya sedikit, benar nggak? Iya. Nah, Pareto berapa? 10? 2. 10-2. Jadi kalau ibu ngajak 10 orang itu, yang masuk 2, 8-nya nolak, Bu. Berarti itu dari 2 orang, dari 8 orang